Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal 11 ayat 2 sampai dengan ayat 16. Kita akan membacanya dengan berbalasan ayat 2, saudara ayat 3 dan seterusnya sampai 16. Aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Ayat 3. Tiap-tiap laki-laki berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan, bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia tidak berambut panjang? Tetapi jika ada yang mau membantah kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat-ayat ini memang sulit dipahami tanpa melihat konteks sejarahnya. Ayat-ayat ini juga pernah ditulis oleh Bung Karno dalam bukunya yang berjudul Sarinah. Dalam buku itu Bung Karno menyalahpahami ayat-ayat ini seolah-olah kekristenan itu mensubordinasikan perempuan di bawah laki-laki. Dan buku yang terkenal yang berjudul Sarinah itu ditulis Bung Karno tahun 1947, ketika Bung Karno belum poligami. Nah, saat Bung Karno sudah poligami, dia tidak bisa mengangkat lagi tema wanita karena dia tidak konsekuen antara perbuatan dan teorinya. Maka sejak saat itu Bung Karno tidak pernah lagi cerita tentang hak atau emansipasi perempuan dalam pidato-pidatonya. Nah, saudara-saudara, ayat ini tidak bisa dipahami kalau kita tidak melihat konteks sejarah. Misalnya, perempuan harus bertudung. Tanpa mengetahui konteks sejarah, kemudian gerejanya Pak Pendeta Ade Manuhutu mewajibkan perempuan Kristen pakai kerudung. Karena ayat ini dipahami secara harafiah. Padahal kalau dipahami secara harafiah, laki-laki tidak boleh berambut panjang. Padahal Yesus berambut panjang. Dalam pemahaman yang harafiah pula, kemudian orang saksi Yehova setiap menggambar Yesus, Yesus rambutnya cepak kayak militer. Karena ayat ini tidak layak perempuan laki-laki berambut panjang. Nah, karena itu membaca Alkitab itu mesti tahu konteks sejarah. Nah, kalau misalnya dipaksakan seperti itu, laki-laki tidak layak kalau berambut panjang. Perempuan harus menudungi kepalanya karena itu kemuliaan malaikat-malaikat. Laki-laki tidak boleh menudungi kepalanya. Ini bertentangan dengan kebiasaan Yahudi. Dan Yesus tidak pernah menegur laki-laki yang menudungi kepalanya. Karena dalam setiap sembahyang justru laki-laki di Yerusalem harus memakai kippah. Kippah itu topi kecil sebesar begini ditaruh di sini.
Kalau Anda masuk ke dalam sinagog Yahudi, tembok ratapan, memorial David di Yerusalem, tidak pakai itu diusir sama rabi. Nah, berarti kan konteksnya Korintus ini bertentangan dengan apa yang dilihat sehari-harinya Yesus. Karena apa? Karena Korintus bukan Yerusalem. Konteks di mana Yesus berkarya dengan konteksnya Paulus berkarya itu berbeda. Nah, saudara-saudara, ada 3 hal di mana wanita dibatasi dalam kebudayaan Yahudi. Yang pertama, wanita tidak boleh menjadi imam. Wanita tidak boleh menjadi pemimpin ibadah. Yang kedua, wanita tidak boleh campur di dalam ibadah bersama laki-laki. Dan yang kedua, dan yang ketiga, wanita tidak boleh menjadi saksi di pengadilan. Ini budaya Yahudi pada zaman Yesus. Kita akan melihat bagaimana ketiga hal ini dilanggar oleh perjanjian baru. Artinya bahwa melalui Yesus tidak ada lagi jarak antara laki-laki dan perempuan. Pertama, perempuan tidak boleh menjadi pemimpin ibadah, termasuk menjadi pengkhotbah, pendeta. Nah, pendeta Yahudi maksudnya. Kenapa? Orang Yahudi itu mengenal hukum namanya nedarot. Nedarot itu hukum kenadziran. Hukum tahir. Tahir itu suci dalam pengertian apa ya? Bersih. Perempuan itu punya tamu bulanan yang namanya menstruasi. Nah, ibadah Yahudi itu sangat menekankan aspek-aspek kebersihan fisik. Nah, menurut hukum Taurat, perempuan yang lagi haid tidak boleh ikut dalam komunitas ketika beribadah. Sementara pekan-pekan perayaan Yahudi itu tidak bisa dibatasi dengan perempuan haid. Maka dengan sangat masuk akal perempuan tidak boleh tampil di depan. Kalau tampil di depan tiba-tiba dia haid kan repot. Nah, gereja kuno, gereja purba yang tidak lazim di mana perempuan jadi pendeta juga mengenal hukum kenadziran karena gereja purba itu muncul dalam konteks budaya yang sama dengan budaya Yahudi. Itu pertama. Kemudian yang kedua, sebetulnya spiritnya wanita tidak boleh bicara menjadi seorang imam, itu konteksnya konteks historis. Karena tidak mungkin merombak kebudayaan itu dengan membalik tangan, itu memerlukan proses. Nah, ketika gereja Protestan tidak lagi mengenal hukum kenadiran dalam ibadah, otomatis haid tidak lagi menjadi halangan. Kan begitu. Nah, tetapi Islam itu menggunakan hukum Yahudi itu yang diambil bukan spiritnya, tapi yang diambil itu adalah hukum lahiriahnya. Maka sampai sekarang di Islam perempuan tidak menjadi imam sholat. Tidak boleh menjadi imam sholat. Perempuan tidak boleh duduk bersama laki-laki dalam kursi yang sama di tempat ibadah. Nah, kemudian yang kedua, kalau di dalam Kristen itu yang diutamakan adalah spiritnya, jadi substansinya. Sehingga karena tidak ada hukum tentang najis tidak najis, karena kenajisan itu yang ada kan yang masuk ke dalam hati, bukan bukan yang keluar gitu ya. Makanya tidak ada lagi hukum seperti itu. Jadi kita lihat konteksnya seperti apa. Kemudian wanita tidak boleh duduk dalam peribadatan bersama laki-laki. Nah, paham ini juga paham Yahudi. Makanya dalam upacara Yahudi yang namanya seder. Seder itu adalah perjamuan. Perjamuan Paskah, perjamuan Pentakosta, perjamuan Pondok Daun, ya Sukot, Pesah, dan Safuot. Tapi Pesahnya Yahudi itu lain dengan Paskah Kristen. Paskahnya Yahudi itu adalah keluaran dari tanah Israel, dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Sehingga yang diperingati orang Yahudi itu bukan inilah tubuh Kristus, inilah darah Yesus, bukan seperti itu. Inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di Mesir. Inilah cawan sengsara, cawan yang diminum nenek moyang kita di Mesir. Jadi upacara pembebasan sebuah bangsa dari penindasan bangsa lain. Itu pun perempuan tidak boleh duduk bersama dengan laki-laki. Perempuan hanya menyiapkan sesuatu di belakang. Nah, tetapi sebenarnya orang Yahudi juga memiliki pengharapan di mana nantinya ketika zaman Mesias yang dipersiapkan oleh Elia yang akan datang,
itu suatu saat jarak itu tidak ada lagi. Ini terbukti bahwa setiap kali dalam ibadat di rumah-rumah Yahudi itu ada satu pintu yang dibiarkan terbuka pada saat perayaan-perayaan tertentu. Sampai hari ini, apakah itu perayaan Paskah atau Pondok Daun atau Pentakosta, pintu yang dibiarkan terbuka itu melambangkan bahwa Elia akan datang mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. Nah itu kalau kita ke Israel memahami budayanya seperti itu. Nah dengan kedatangan Mesias yang dipersiapkan oleh Elia nanti, maka jarak-jarak itu sudah tidak ada lagi. Dan ketika Yesus mati, tirai bait Allah itu terbelah menjadi dua. Antara imam besar yang biasanya hadir di ruangan Maha Kudus dengan ruangan kudus dengan halaman itu tidak ada jarak lagi. Padahal orang Yahudi itu kalau berdoa diskriminatif sekali. Makanya dikritik Yesus, dia berdoa itu di tempat-tempat yang terbuka yang dilihat orang. Dan kira-kira bunyi doanya apa? Saya punya seder Yahudi. Doa orang Yahudi itu salah satu berbunyi demikian kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Terpujilah engkau ya Tuhan Allah yang kami sembah, Raja semesta alam. Baruch atah Adonai Elohenu melek ha'ulam. Yang telah menciptakan kami sebagai bangsa Israel dan bukan bangsa-bangsa lain. Yang telah menciptakan kami sebagai laki-laki dan bukan perempuan. Yang telah menciptakan terang dan bukan gelap. Jadi terpujilah Tuhan karena engkau telah memilih kami sebagai terang bukan gelap, sebagai laki-laki bukan perempuan, sebagai Israel dan bukan Israel. Jadi gelap, perempuan, bukan Israel satu paket. Terang, Israel, laki-laki satu paket. Doa seperti ini tidak pernah diucapkan oleh Yesus. Ini doanya kaum Farisi. Nah ada banyak hal yang secara budaya bisa dilihat konteksnya apa dulu. Kemudian wanita harus pakai kerudung, ini juga kebudayaan. Jadi kalau membaca Alkitab itu tidak bisa diterima secara harafiah. Kalau membaca Alkitab diterima harafiah, berikanlah sesama anggota jemaat itu ciuman yang kudus. Kalau ciuman yang kudus itu diberlakukan bagi masyarakat saat itu, mungkin benar. Tapi kalau ciuman yang kudus itu diberlakukan di Indonesia dan itu kebaktian anak-anak muda itu bisa repot. Konteks ini tidak bisa diterima secara harafiah. Harus dilihat apa konteksnya waktu itu, kebudayaannya waktu itu apa gitu. Nah, soal kerudung misalnya. Di sini kan kerudung seolah kewajiban. Sampai ada Manuhutu mewajibkan pemakaian kerudung. Kerudung itu budaya. Kenapa Paulus menganjurkan pakai kerudung? Tetapi pada ayat terakhir setelah dia berbicara kan kadang-kadang Paulus mengatakan ini bukan dari Tuhan tapi dari aku. Di situ Paulus berbicara tentang konteks di mana dia berkarya, di mana dia mengatakan kalau hal ini dari aku, bukan dari Tuhan. Dia bisa membedakan. Konteks berkarya itu apabila pelayanan kita jangan sampai menjadi batu sandungan bagi kebudayaan setempat. Dan itu menjadi prinsip kontekstualisasi seluruh perjanjian baru. Misalnya, sebelum kita ngomong kerudung ya, misalnya soal sunat. Kalau kita membaca Alkitab tanpa konteks, kita bingung sendiri. Di dalam Galatia dikatakan, kalau kamu menyunatkan dirimu, maka Kristus tidak berguna bagimu. Berarti orang Kristen seolah-olah tidak boleh sunat laki-lakinya. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai dengan 3, Paulus menyunatkan Timotius. Dan Paulus mau agar Timotius yang bersama-sama dia disunatkan. Karena apa alasannya? Alasannya kontekstual. Karena orang tua dari Timotius itu salah satunya orang Yunani. Kenapa? Orang Yunani itu menjadi sandungan bagi orang Yahudi. Ketika Timotius bersama dengan Paulus dan Paulus tidak menyunatkan dia, nanti orang Yahudi di daerah itu menjadi batu sandungan. Jangan mendengar orang yang tidak bersunat. Karena Timotius itu anaknya orang Yunani. Jadi konteks itu harus dilihat. Nah suatu saat salah satu gereja dulu di mana saya melayani, itu ada golongan orang-orang tua yang ya golongan jadul zaman dulu itu. Pokoknya kalau baca Alkitab ikut Belanda. Nah kemudian dia ngomong sama saya, tidak boleh orang Kristen sembahyang, sunat katanya. Terus saya ditunjukkan ayatnya di mana Pak? Ayatnya ada di Galatia. Barang siapa tidak menyunatkan dirinya, maka Kristus tidak berguna bagi dia. Terus saya buka di Kisah Rasul pasal 16 ayat 1 sama dengan 3. Bagaimana ayat ini? Paulus mau
Timotius yang bersama dengan dia disunatkan. Jadi di sini sunat Timotius, Pak. Paulus menyunatkan Timotius. Nah, sini Paulus melarang sunat. Mana yang benar? Yang benar Galatia, saya bilang. Kalau gitu kisah Rasulnya saya sobek ya Pak. Jangan katanya. Tidak boleh disobek. Karena apa? Ini juga firman Tuhan. Lah, sekarang kan sama-sama firman Tuhan, pilih yang mana sekarang? Lu kok bertentangan? Lah, sebentar lagi Bapak nanti masuk Islam kalau bertentangan. Ikut yang namanya Ahmad Didat. Katanya ayat satu dengan ayat lain bertentangan. Tidak bertentangan, konteksnya berbeda. Yang dikatakan dalam Galatia, kenapa Galatia mengatakan begitu? Di Galatia itu muncul gerakan-gerakan Kristen legalis. Kristen legalis itu orang Kristen yang sangat menekankan hukum Taurat karena petobat-petobat baru dari orang Parisi yang masuk Kristen. Kemudian membawa paradigmanya yang lama dipaksakan kepada jemaat. Lalu Paulus mengkritik Kristen-Kristen legalis itu mengatakan, jikalau kamu menyunatkan dirimu untuk maksud keselamatanmu, untuk apa Kristus mati di salib? Sunat saja kok gitu loh. Kalau kamu mau sunat, sunatlah. Kalau enggak, ya enggak apa-apa gitu loh maksudnya Paulus itu. Nah, tetapi untuk pertimbangan konteks, Timotius disunatkan supaya tidak jadi batu sandungan dalam pelayanan. Misalnya, kita menginjili orang Sunda. Sunat itu sebagai salah satu kriteria keberimanan orang Sunda. Jadi mestinya gereja Pasundan menganjurkan jemaatnya bersunat. Bukan karena untuk keselamatan, tapi untuk maksud supaya Injil tidak ditolak di sana. Jadi membaca Alkitab itu indah kalau melihat konteksnya. Kemudian yang kedua persoalan kerudung. Apakah dengan demikian wanita yang tidak pakai kerudung itu tidak layak? Itu konteks budaya apa dulu? Kerudung itu asalnya dari mana sih sebetulnya? Kerudung itu bukan dari Islam, bukan. Islam itu datang paling terakhir, tidak usah dijadikan referensi lah. Itu kan yang paling akhir untuk apa dijadikan referensi? Tidak ada artinya itu. Itu kan yang paling akhir itu yang penjiplak-penjiplak yang kemudian datang. Kerudung itu pertama kali muncul pada Undang-Undang Lipit Ishtar. Itu kira-kira tahun 1800 sebelum Masehi. 1600 sebelum Masehi, sorry. Kemudian masuk lagi dalam Undang-Undang Hammurabi 1400 sebelum Masehi di Mesopotamia. Jadi itu undang-undang zaman dulu ya, kira-kira sejaman dengan Musa dan setelah zaman Abraham. Itu sudah ada kerudung. Kerudung itu lambang stratifikasi sosial satu. Kedua, kehidupan Timur Tengah itu kehidupan yang alamnya memang sebaiknya memakai kerudung. Sebab kalau waktu debu angin musim, itu kan debunya kemana-mana, makanya rumahnya orang-orang Timur Tengah, orang Mesir, Libanon kan warnanya coklat semua. Sebab kalau dicat putih, coklat juga akhirnya. Makanya kalau di Israel, itu yang namanya gedung-gedung itu dianjurkan pemerintah, warnanya sama dengan warnanya batu dan debu. Makanya Anda lihat tidak ada gedung hijau, gedung merah di Israel. Karena apa? Sebentar lagi kalau nanti kena debu angin gurun lagi, itu jadi coklat juga. Kan rugi, maka kalau warnanya sama dengan warna debu kan abadi warnanya gitu loh. Jadi kalau yang seperti itu masa kita samakan dengan Indonesia kan nggak sama. Pertama alasan konteks budaya, kedua alasan alam sekitar. Di mana kita membaca kisah Alkitab tentang kerudung. Kisahnya Yakub dengan Lea. Bukan hanya kerudung, purdah. Purdah itu yang kayak ninja itu cuman kelihatan matanya itu. Ya kan? Itu ceritanya apa? Yakub bekerja 7 tahun di paman Laban, kan gitu kan ceritanya. Dia kepingin naksir anaknya yang namanya Rahel. Tetapi kemudian waktu saat pengantin itu dipertemukan, ya kan, maka Lea yang dipersembahkan kepada Yakub. Ketika sampai di kemahnya pada malam itu dibukalah oleh Yakub, loh ternyata kok kakaknya, bukan adiknya. Langsung dia protes ke Laban. Bagaimana mungkin, saya kan menginginkan adiknya. Kenapa kau kasih kakaknya? Terus kemudian Laban menjawab kira-kira kisahnya seperti ini. Kalau ayatnya dibaca, waktunya habis. Nanti dibaca sendiri di kitab Kejadian. Kira-kira kemudian Laban mengatakan, menurut adat kami, seorang adik tidak boleh mendahului kakaknya menikah. Maka ambillah Lea dulu. Kalau kamu ingin mendapatkan adiknya, bekerjalah 7 tahun lagi. Dan kamu akan mendapatkan adiknya. Pertanyaannya sekarang, kenapa kok waktu itu
Yakub tidak tahu kalau yang diberikan kepada dia itu bukan Rahel tapi Lea. Karena pakai kerudung. Dan kerudung itu hanya kelihatan matanya. Terus kedua, perbedaan adat antara Yakub dan Laban. Menurut adat kami, artinya adatnya orang Israel beda dengan adatnya Laban. Laban itu orang mana? Dia yang dikenal dengan orang Aram. Orang Aram itu ada dua. Aram di antara dua sungai, namanya dalam bahasa Ibrani Aram Naharayim. Sungai Efrat, sungai Tigris, di sini bangsa Aram itu Mesopotamia, sekarang Irak. Sementara Yakub mewakili Israel, buktinya apa? Bahasanya berbeda. Tatkala dia mengikat perjanjian antara Laban dan Yakub, Yakub menamai batu tempat di mana menjadi tanda perjanjian itu Galet, artinya timbunan batu. Tetapi si Laban menamainya dengan bahasa Aram, Zegar Sehaduta. Zegar itu bahasa Aram artinya hajar, bahasa Arab. Sehaduta itu bahasa Arabnya as-sahadat. Jadi batu kesaksian. Artinya Yakub punya budaya yang beda dengan Laban, satu. Termasuk Yakub tidak mengenal pemakaian kerudung, Laban memakai kebudayaan yang mengenal kerudung, gitu kan? Kedua, Yakub memakai bahasa yang berbeda dengan Laban. Yakub memakai bahasa Ibrani, Laban memakai bahasa Aram. Jadi lewat sejarah love story dari para bapak bangsa ini menunjukkan bahwa kerudung itu masuk pertama kali di kebudayaan Yahudi sejak zaman Yakub. Sebelum itu kerudung tidak dikenal dengan kebudayaan Yahudi. Lalu setelah itu masuk dalam kitab Talmud. Kitab Talmud itu kitab hukumnya orang Yahudi. Kemudian diteruskan oleh orang-orang Kristen Ortodok di Timur Tengah, di Rusia, di Eropa Timur. Nah, maka kita bisa lihat bagaimana orang-orang Kristen kalau sembahyang di gereja juga pakai jilbab. Pakai apa itu? Penutup kepala. Bisa dilihat lah ini. Ini orang-orang Kristen Ortodok kalau sembahyang pakai penutup kepala. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya ini bukan kebudayaan Islam. Ini kebudayaan Timur Tengah. Tetapi orang Kristen yang seperti ini pun kalau di Australia tidak pakai kerudung lagi. Karena kebudayaannya lain. Jadi untuk apa ada Manuhutu harus mewajibkan kerudung? Karena dia tidak tahu konteksnya. Gitu loh. Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Jadi ini beda. Lalu ketika kerudung itu bentuknya kan lebih banyak seperti yang disampirkan gitu aja. Kayak kerudungnya Bu Mega itu. Tapi kalau kerudung yang seperti ini, itu sebetulnya menghina ciptaan Tuhan itu. Karena rambut tidak bisa dikasih bernafas. Itu cepat rontok itu rambutnya. Makanya saya bilang kalau lihat orang-orang pakai kerudung model begini, tak dongak-dongak nih gundel. Karena itu tidak menghormati ciptaan Tuhan. Loh, rambut tuh perlu bernafas. Kalau rambut dibuntel begini kayak lepet itu ya rusak rambut kita kan. Nah ini saudara-saudara. Jadi orang yang tidak tahu konteks ketika membaca kitab suci itu bahaya. Coba lihat. Dulu orang Islam pakai kerudung seperti ini. Almarhum nenek saya berasal dari pesantren NU. Dulu seperti ini. Sejak kapan orang pakai jilbab yang model lepet begini? Itu sejak tahun 1984. Kenapa? Kemenangan revolusi Iran. Di mana tumbangnya Syah Iran oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini itu dianggap kemenangan Islam atas dunia barat. Dan sejak saat itu kerudung menjadi tren di kalangan Islam. Namanya jilbab. Padahal konteks aslinya jilbab dalam Al-Quran itu penutup ruangan, bukan penutup kepala. Ini betul, jadi ketika Quraisy Shihab menulis bahwa jilbab tidak wajib bagi orang Islam, dia dikafir-kafirkan. Quraisy Shihab kan pernah menulis judulnya jilbab. Dia mengatakan jilbab itu kebudayaan. Jilbab itu bukan sarana keagamaan. Jadi dengan melihat ini ada konteks di mana orang Kristen waktu itu berbeda dengan konteks kita sekarang. Makanya Paulus tidak berani memutlakkan ayat 16. Tetapi jika ada orang yang mau membantah kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak memiliki kebiasaan yang demikian. Karena kebiasaan seperti ini beda dengan di Yerusalem. Di Yerusalem, di daerah Yahudi, laki-laki rambutnya panjang tidak ada masalah. Tapi begitu di Korintus menjadi masalah. Nah, termasuk perempuan tidak boleh duduk bersama-sama laki-laki dalam satu tempat ibadah.
Oleh karena itu tidak masuk akal apabila kita melihat tulisannya The Da Vinci Code ya, dan Brown itu seolah-olah dalam gambar perjamuan akhir. Itu ada salah seorang yang ikuti perjamuan yang kelihatannya manja itu, seperti perempuan tidak pakai jambang. Ya itu bisa dilihat itu yang panjang begini ngelendet ke sini. Katanya itu Maria Magdalena. Padahal bukan Maria Magdalena. Itu yang seperti ya ini. Nah, orang barat itu diterima aja mentah-mentah. Oh iya ini Maria Magdalena. Kemudian langsung digubung-gubungkan. Tanda rahasia. Bahwa katanya cawan itu artinya rahim perempuan, itu pengawuran betul itu. Gombale mukiyo betul itu. Karena dia tidak mengerti budaya Yahudi dan meja kayak gini pun tidak dikenal zaman Yesus. Kalau saudara-saudara ke Israel, nanti saya tunjukkan tempat. Di mana perjamuan akhir yang benar itu. Itu tidak seperti ini, mejanya orang Prancis ini, mejanya orang Itali ini. Tidak ada meja seperti ini. Jadi dalam perjamuan orang Yahudi yang namanya Seder, itu mejanya berbentuk letter U. Kemudian mereka melingkar ke situ dan lesehan. Itu tidak duduk di kursi, tapi lesehan. Tapi tidak apa-apalah ini supaya orang barat ngerti ya ini. Ya kan, ini kan gambarannya orang barat. Jadi tidak mungkin gambar Israel zaman Yesus kok rujukannya Leonardo da Vinci dari abad pertengahan. Itu kan secara metodologi sudah tidak pas. Nah, jadi itu bukan Maria Magdalena. Itu sebetulnya kalau dalam ikonografi, seni ikon gereja, itu adalah Rasul Yohanes. Jadi Yohanes itu ada Yohanes yang tua, ya, ada Yohanes muda. Ya, Yohanes ini Yohanes anaknya Zebedius. Yohanes anaknya Zebedius, bukan Yohanes yang lain. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka dengan demikian ada prinsip-prinsip kontekstualisasi. Prinsipnya kontekstualisasi itu kita harus melihat sesuatu itu pada konteksnya, tidak bisa kita paksakan. Begitu juga kenapa perempuan tidak boleh bicara dalam ibadah. Nah, coba kita lihat sekarang pada ayatnya ini. Dan laki-laki terus. Di sini disebutkan bahwa tetapi tiap-tiap perempuan, ini ayat 5, yang berdoa dan bernubuat dengan kepala tidak bertudung, menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Di sini ditekankan aspek apa? Aspek ritual, bukan aspek kebudayaannya, sebaiknya untuk konteks penghormatan terhadap perempuan, pakailah kerudung. Tetapi di sini ada hak perempuan untuk berdoa dan bernubuat. Berarti dia boleh tampil di depan umum. Kan begitu kan? Laki-laki boleh bernubuat, perempuan boleh bernubuat, perempuan boleh berdoa, dan perempuan memang boleh berdoa di depan umum. Tetapi kelihatannya tanpa melihat konteksnya, ini kelihatannya kok berbeda dengan pasal 14. Ayat 34. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan berbicara, mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakanlah kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Nah, ayat ini untuk gereja tertentu, misalnya gereja Pentakosta Tabernakel, ditafsirkan secara harafiah, perempuan tidak boleh jadi pendeta. Kedua, perempuan tidak boleh bicara di depan umum termasuk khotbah. Nah, padahal konteksnya kita harus lihat, kenapa perempuan ini kok sebegitu diprotek? Tetapi ini hanya ada di Korintus, tidak ada di tempat lain. Jadi mesti ada konteks Korintus tertentu. Untuk itu coba kita baca sekarang di dalam 1 Timotius. Ya. Konteksnya apa? Kok seperti ada larangan seperti itu ya? Ini 1 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 15. Ya. Ada yang bisa membacakannya? Atau kita baca secara berbalasan saja supaya teksnya lebih lengkap kita baca. Saya membaca ayat 8, jemaat bersama-sama ayat 9 dan seterusnya. Mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat.
Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan merendah, menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ya. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Kalau dibaca secara sepintas, kok perempuan itu terhormat hanya karena melahirkan anak, ya kan? Ini kan apa bedanya dengan 3M dalam kebudayaan Jawa? Macak, manak, masak. Padahal konteksnya tidak seperti itu. Konteksnya apa? Zaman di mana di luar budaya Yahudi, termasuk Korintus, itu adalah tempat di mana terjadi penyembahan Dewi Afrodit. Nah, salah satu ritual yang sangat dianggap jijik oleh gereja saat itu adalah ritual pelacuran bakti. Nah, dalam ritual pelacuran bakti itu sedemikian rupa sehingga posisi perempuan termanfaatkan untuk ritual itu. Maka dengan rambut yang berkepang-kepang, dengan hiasan yang sedemikian rupa, karena dia dianggap sebagai pengantin yang dipersembahkan. Nah, kalau perempuan dimunculkan dalam konteks yang seperti ini, itu tidak menguntungkan. Artinya apa? Lebih banyak mudorotnya ketimbang manfaatnya, gitu loh. Tetapi kalau di Israel boleh. Buktinya apa? Orang-orang yang dekat dengan Yesus itu adalah perempuan. Kemana-mana ikut Yesus, yang mengurus keuangannya, yang mengurus teknisnya. Dan ketika Yesus disalibkan, ditunggui di bawahnya perempuan, ada Maria Magdalena, ada Maria istri Kleopas, ada Bunda Maria. Di situ perempuan selalu dilibatkan. Dan yang terakhir, jadi ini konteksnya bukan sama, di semua tempat tidak sama. Makanya dalam konteks ketika ada penyembahan Dewi Afrodit dengan ritualnya pelacuran bakti, perempuan itu sedemikian rupa sehingga bagi masyarakat Korintus dan sekitarnya itu dianggap seolah-olah tidak berarti. Lah ketika perempuan muncul dalam ibadah, apa didengarkan orang? Ini kan sama dengan konteksnya ketika Timotius disunat. Ketika yang mengabarkan Injil itu orang tidak bersunat, jangan dengar dia karena dia orang Yunani, kan begitu. Akhirnya jadi batu sandungan bagi orang setempat. Jadi itu luar biasa kitab suci. Jadi di mana konteks dia berkarya, itu situasi dan kondisinya memang berbeda. Oleh karena itu, dalam kondisi konteks yang tidak memungkinkan seperti ini, maka perempuan tidak terlalu menguntungkan kalau dimunculkan di dalam pertemuan-pertemuan umum. Tetapi biasanya gereja itu memahami Alkitab tekstual, tidak kontekstual. Akibatnya apa? Muncul penafsiran yang seolah-olah secara harfiah ini harus diterima. Kan begitu saudara-saudara. Yang terakhir dan ketiga ya, perempuan tidak boleh menjadi saksi di pengadilan. Jadi perempuan tidak boleh menjadi saksi di pengadilan. Ini tercermin sampai hari ini di negara-negara Islam. Perempuan kesaksiannya hanya diterima separuh dari kesaksian laki-laki. Di Afghanistan, di Pakistan, perempuan nggak ada harganya. Indonesia itu lebih bagus. Karena kalau si suami mau poligami harus ada izin dari istrinya. Itu yang paling berjasa adalah Ibu Tin Soeharto. Jadi kita harus memberikan respek pada Ibu Tin karena dia menambahi dalam syariah Islam izin istri. Padahal di syariah Islam tidak ada. Itu jadi Ibu Tin lebih hebat daripada syariat Islam karena dia bisa mengalahkan syariat Islam. Lewat undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74. Makanya yang namanya cerai di Indonesia itu ada dua. Cerai gugat dan cerai talak. Cerai talak itu
haknya laki-laki untuk mentalak istrinya. Bahkan ketika si suami sudah mengatakan, saya telah akan memulangkan kamu ke rumah orang tuamu. Itu talak satu sudah jatuh. Padahal hanya dia ngomong begitu. Nanti dia ngomong lagi, kamu itu memang kurang ajar, nggak cocok dengan saya tak balik nih kamu ke orang tuamu. Talak 2. Nanti dia jengkel lagi, dia mengatakan, mulio ning bapakmu. Talak 3. Talak 3 sekali sebut. Itu talak 3 kali sebut. Kalau talak 3 sekali sebut mengatakan, karena saya sudah tidak cocok sama kamu, saya talak 3 kamu. Jatuh langsung talak itu. Dan mestinya pengadilan menunjukkan talak itu. Nah, talak 3 itu tidak bisa langsung kembali kepada suaminya kecuali si istri tadi kawin dulu sama orang lain. Nah, di beberapa negara Islam ada gigolo-gigolo yang memanfaatkan itu. Biasanya anak-anak muda, supaya kamu bisa kembali ke suamimu, kawin dulu sama saya. Gak bayaran aku piro gitu. Itu terjadi di Iran, di mana-mana terjadi. Maka dulu banyak mahasiswa Indonesia yang memanfaatkan itu. Sebelum konflik di Irak, sebelum konflik Saddam Hussein meletus itu. Karena orang-orang Syiah mengizinkan seperti itu. Bahkan ada perkawinan yang namanya perkawinan mut'ah. Jadi kalau misalnya saya menjadi mahasiswa di Iran, ya, misalnya, kemudian lama tidak ketemu sama istri, daripada berbuat zina, boleh mengambil istri mut'ah. Istri kontrak, nanti kalau masa studinya sudah habis, itu ditalak. Langsung pulang ke Indonesia. Jadi Islam sangat membela laki-laki, kurang membela perempuan. Lalu apa istrinya juga nggak ditinggal sendiri, bagaimana kebutuhan istrinya? Kenapa hanya suaminya yang dipersoalkan? Makanya di surga nanti itu ada bidadari, tapi tidak ada bidadara. Karena surganya terlalu membela laki-laki. Lalu di kenyataannya seperti itu. Anda baca Al-Quran, tidak ada bidadara di sana, yang ada bidadari. Jadi bidadari itu akan dipersembahkan kepada orang beriman. Dan minta maaf ya, ini kata Quran. Ketika dia berhubungan dengan laki-laki, dia membalik perawan lagi. Nah kemudian berhubungan lagi, membalik perawan lagi. Itulah bidadari-bidadari yang bermata jeli, yang dikaruniakan kepada setiap orang beriman. Nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Terus perempuannya cuman pelongo-pelongo, mana sepahala untuk saya? Tidak ada. Nah, sebetulnya ini lahir dari kepada kebudayaan yang tersubordinasi di bawah patriarki, budaya patriarki, di mana laki-laki itu lebih dominan dari perempuan. Tetapi kita akan melihat Yesus membatalkan budaya patriarki itu. Pertama, dia tidak canggung-canggung bertemu dengan perempuan Samaria. Ngomong-ngomong lama di sebuah perigi, namanya perigi Yakub. Murid-muridnya aja bingung, bagaimana Yesus itu? Dia sudah ketemu sama perempuan, sama orang Samaria, musuh bebuyutannya orang Yahudi. Orang Samaria itu kan sudah tidak saling sapa dengan orang Yahudi ketika mereka datang dari pembuangan. Ya. Kemudian orang-orang Samaria ini sudah dulunya orang Yahudi, orang Israel di sebelah utara. Yang ketika dia dibuang ke Babel, dia kawin-mawin dengan 5 suku yang ada di sana. Akibatnya apa? Terjadi percampuran agama, percampuran ibadat. Maka orang-orang Yahudi yang sudah kawin dengan orang-orang suku-suku yang terdiri 5 suku di Mesopotamia atau di Babel itu, maka kemudian ditolak dalam pembangunan Bait Allah. Sejak saat itu orang-orang Yahudi yang kawin-mawin dengan orang Babel ini dinamakan orang Samaria. Itu terjadi tahun 600 sebelum Masehi. Sejak saat itu orang Yahudi mengatakan Samaria itu terlaknat, Samaria itu terkutuk. Yesus mengatakan apa? Ada orang yang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan dia ketemu dengan orang Yahudi, dibiarin saja. Tetapi ada orang Samaria yang terberak oleh belas kasihan. Orang Samaria yang baik hati itu. Terus kemudian dikatakan, mana di antara sesamamu yang mengerti orang lain? Orang yang tergerak hati oleh belas kasihan. Dia tidak menjawab orang Samaria. Karena menyebut Samaria itu gengsi orang Yahudi. Yesus bicara dengan orang Samaria. Terjadi islah, terjadi rekonsiliasi. Bagi murid-murid masih belum siap dengan apa yang dikatakan gurunya. Bagaimana guru kita ngomong dengan orang Samaria? Perempuan lagi lah ini. Ada double discrimination. Perempuan Samaria.
Jadi Samaria, sudah perempuan lagi. Yesus lakukan itu karena dia melakukan rekonsiliasi antar etnis, antar bangsa, dan rekonsiliasi antar gender. Yang kedua, Yesus mengizinkan perempuan jadi saksi kebangkitannya. Kalau kita membaca dalam Alkitab, yaitu Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Siapakah yang menjadi saksi kebangkitan Yesus? Yang pertama kali, Maria Magdalena. Yesus tidak mengizinkan Petrus, tidak mengizinkan Andreas, tidak mengizinkan murid-murid lain yang laki-laki. Tetapi Yesus mengizinkan Maria Magdalena sebagai saksi kebangkitan Kristus. Nah, menurut tradisi sejarah gereja, ditulis oleh bapak-bapak gereja pada awal-awal sekali, Maria Magdalena itu dikenal dengan gelarnya dalam bahasa Latin, Apostola Apostolorum. Apa artinya Apostola Apostolorum? Rasul segala rasul. Jadi bukan rasul dalam pengertian hakiki, dalam pengertian metafor, perumpamaan. Kenapa? Karena dia rasul kebangkitan. Dan Maria Magdalena lah yang kemudian menceritakan kepada Petrus, kepada yang lain. Artinya apa? Yesus membatalkan hukum Yahudi, Yesus membatalkan adat istiadat Yahudi bahwa perempuan tidak boleh menjadi saksi. Yesus justru mempercayakan saksi kebangkitannya itu kepada seorang perempuan, yaitu Maria Magdalena. Nah, ayat ini tidak dipahami konteksnya oleh Dan Brown. Dianggap seolah-olah gereja telah merebut hak keimamatan seorang perempuan digantikan oleh Petrus yang laki-laki. Maka lewat gereja Katolik terjadi penindasan terhadap perempuan. Itu juga tidak benar. Karena kata apostola apostolorum itu tidak ada dalam Alkitab. Itu ada dalam tradisi gereja untuk menekankan bahwa di atas semua perbuatan Yesus, kejadian sejarah Yesus, apa yang paling penting? Kebangkitannya di antara orang mati. Tanpa kebangkitan itu, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah iman kamu, kata Rasul Petrus, Rasul Paulus. Ya kan? Nah, hal yang begitu penting, yang begitu krusial, yang begitu sangat-sangat penting ini, Yesus percayakan kepada seorang perempuan sebagai saksi. Ini kan luar biasa, bukan kepada laki-laki sebagai saksi, tapi sebagai seorang perempuan, maka dikenali dengan rasul segala rasul, karena dia rasul yang menyaksikan, utusan yang menyaksikan kebangkitan Yesus yang menjadi titik kulminasi dari pelayanan Yesus di muka bumi. Kan luar biasa. Sejarah gereja masih menambahkan. Ini kira-kira sejarah ini berasal di abad ketiga. Maria Magdalena itu sering dikaburkan dengan pelacur yang bertobat. Padahal itu salah. Pelacur yang bertobat itu bukan Maria Magdalena. Tetapi perempuan yang kerasukan 7 roh itu, yang dilepaskan oleh Yesus. Itu perempuan lain yang tidak disebutkan namanya. Kenapa kok dikaburkan? Ini gara-gara Paus Gregorius. Paus Gregorius itu kurang paham Alkitab. Karena terlalu banyak menghabiskan waktunya untuk menaklukkan raja-raja Eropa. Waktu itu gereja Katolik sangat dominan dalam berpolitik. Sehingga Paus pun kadang-kadang kurang memahami kitab suci. Akibatnya Maria Magdalena dikaburkan dengan perempuan berdosa yang bertobat yang tidak disebutkan namanya, karena dalam Alkitab hanya dibedakan 2 ayat. Maka dianggap satu perikop. Waktu itu kan judul-judul itu belum ada. Jadi judul-judul pasal ayat itu baru abad 15 ditambahkan dalam Alkitab. Yang kasih judul supaya pembaca awam lebih paham Alkitab. Tapi di gereja kuno, di gereja-gereja ortodoks sebelum Katolik, 2 perempuan itu punya perayaan masing-masing. Sehingga perempuan yang berdosa, yang bertobat itu dengan Maria Magdalena memang 2 oknum yang berbeda. Nah, Maria Magdalena ini dikenal sebagai seorang pemain kinor. Kinor itu kecapi, pemain kecapi. Danau Galilea kenapa disebut Kineret? Kineret diterjemahkan dalam bahasa Yunani Genesaret. Kenapa? Bentuknya Danau Galilea itu seperti kecapi. Makanya disebut Danau Kinor, Kineret. Nah, Maria Magdalena ini pemain kecapi. Menurut catatan sejarah gereja purba abad ketiga, Maria
setelah dia menyaksikan penyalipan Yesus di bawah salib bersama Bunda Maria dan Maria istri Kleopas, bapak ibunya saudara Yesus yang lain itu loh. Jadi Yesus kan punya saudara-saudara, itu anaknya Maria istri Kleopas, bukan anaknya Bunda Maria. Ini gereja Protestan kadang-kadang juga ngawur itu. Abad-abad yang 16 tidak tahu sejarahnya, dipikir Yesus itu punya saudara-saudara kandung, tidak benar itu. Itu bukan saudara kandung Yesus. Satu adalah anak Yusuf dari perkawinan terdahulu, karena dia itu duda yang ditinggal mati istri. Maka dalam gambaran ikon gereja, Yusuf itu kan selalu lebih tua dari Maria. Maria masih berumur 12 tahun waktu itu. Itu menurut catatan-catatan. Kemudian yang kedua, kalau Yudas saudara Yakobus, dan Yakobus itu anak Maria istri Kleopas. Itu jelas sekali dalam Alkitab. Dan kata saudara itu artinya bukan berarti saudara kandung, saudara sepupu bisa, saudara hukum bisa, saudara bangsa bisa, gitu loh dalam Alkitab. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kemudian Maria pemain kecapi ini menurut catatan sejarah itu diundang oleh Kaisar Tiberius untuk bermain kecapi. Datanglah dia ke istana Kaisar, lalu dia mengatakan mainkanlah kecapi. Belum dia main kecapi, dia ceritakan tentang kebangkitan Yesus tadi. Karena dia dikenal sebagai Rasul Kebangkitan. Diceritakan, wahai Kaisar, Yesus dari Nazaret inilah yang sudah bangkit di antara orang mati. Maka terbahak-bahaklah itu si Kaisar. Kamu diundang ke sini untuk main kecapi, untuk main musik. Bukan untuk cerita ngoyoworo tentang orang mati yang sudah bangkit. Mana ada itu. Marahlah si Maria Magdalena tadi. Di suguhannya Kaisar itu biasanya ada telur-telur mentah. Bukan untuk STMJ, tidak tahu untuk apa waktu itu. Kemudian dipegang, dikatakan, lihat Kaisar, Anda tidak percaya dengan mujizat. Dari telur yang mati ini, dia akan menetaskan kehidupan. Sambil tangannya bergetar begini, telur yang putih itu tiba-tiba warnanya merah, warnanya kuning, seperti ada kehidupan. Sejak saat itu ada tradisi menghias telur Paskah. Ya kan? Kita kan tidak tahu itu, pokoknya kalau Paskah telur dihiasi. Sejarahnya dari mana? Sejarahnya dari Maria Magdalena. Setelah mengatakan, dari sinilah timbul kehidupan. Kamu lihat ini telur yang mati, tidak bergerak. Tapi dengan kuasa Tuhan, dia menetaskan dari kematian itu menjadi sesuatu yang hidup. Nah, itulah kira-kira pandangan Alkitab tentang peranan perempuan. Yang jelas dalam Alkitab, ini bukan hierarki yang menunjukkan stratifikasi martabat, tidak. Laki-laki mahkota perempuan, kemudian Kristus mahkota laki-laki, dan Allah mahkota Kristus. Kan seperti itu kan? Seolah-olah ada jenjang. Perempuan, laki-laki, Kristus, Allah Bapa, kan itu kan? Loh, sekarang kalau Yesus dan Allah Bapa bukan merupakan sertifikasi. Karena Tritunggal itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah yang sama. Berarti Yesus yang dimasukkan sebagai kepala laki-laki ini, Yesus dalam posisinya sebagai firman yang menjadi manusia. Dalam kemanusiaannya dia menjadi mahkota laki-laki. Dalam kemanusiaannya dia di bawah Allah Bapa. Kan begitu. Maka kalau laki-laki menjadi mahkota perempuan, di dalam perannya perempuan di bawah laki-laki. Itu dalam konteks kekeluargaan Timur Tengah. Karena kepala keluarga itu adalah laki-laki. Tetapi perannya sama. Orang mengatakan, kan dosa lewat perempuan. Ya itu kebetulan saja karena perempuan itu gila keindahan, kan gitu kan. Maka iblis itu kan ketika dia menyamar jadi ular. Kenapa menyamar jadi ular? Kenapa tidak menyamar jadi tekek saja iblis pada itu? Kenapa menyamarnya jadi ular? Kalau tekek pasti takut itu perempuannya. Suaranya aja menakutkan. Kalau perempuan kan pandai menari. Nah, di situ ada gambaran tentang keindahan. Lalu perempuan itu kan kodratnya suka yang indah-indah. Iya kan? Dia lihat sesuatu yang indah, perhiasan yang indah, model baju yang indah, kan seperti itu. Nah, biasanya dosa lewat masuk seperti itu. Makanya substansinya jangan dihilangkan karena penampilan. Penampilan itu nomor 2 atau nomor sekian. Yang penting isi, substansi. Nah, itu
dalam sejarah pertama dipakai oleh iblis. Tapi kan bukan berarti Adam tidak ikut, Adam kan ikut-ikut juga. Berarti ya podo-podo kan artinya gitu loh. Tetapi masuknya dosa itu lewat perempuan karena perempuan lebih menggunakan rasa. Kodratnya kan seperti itu, laki-laki lebih menggunakan rasio. Jadi ini sebetulnya warisan kodrati, bukan urutan-urutan seperti yang dikatakan Bung Karno. Maka penekanan Alkitab, memang laki-laki, perempuan diciptakan karena laki-laki, karena tulang rusuk laki-laki. Itu kan hanya urutan teknis penciptaan. Tetapi ingat juga, tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Karena laki-laki tidak dilahirkan dari sebungkah batu, tapi dilahirkan dari seorang perempuan. Dan di mata Allah, perempuan dan laki-laki adalah sama. Jadi urutan tadi bukan stratifikasi tinggi rendahnya, tapi stratifikasi peran dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan masyarakat. Nah, kiranya firman Tuhan ini paling tidak lebih memperlengkapi kita bagaimana kita membaca Alkitab dengan konteks yang benar. Membaca Alkitab dengan konteks berarti kita tidak mengizinkan penafsiran yang ngawur, penafsiran yang tidak melihat bagaimana munculnya teks-teks itu dalam konteks tertentu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ajar kami untuk menjadi murid yang setia mengerti kehendak Tuhan. Dan kami percaya bahwa Alkitab tidak turun dari langit. Yang turun dari surga adalah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Firman itulah yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Kami mengimani Alkitab sebagai firman-firman Allah. Bukan firman secara langsung yang turun dari surga. Alkitab itu muncul dalam konteks sejarah, dalam konteks budaya tertentu yang harus kami pahami supaya kami tidak salah dalam menafsirkan kehendak Tuhan. Tetapi Yesus datang, firman Allah itu adalah Tuhan segala bangsa. Dia yang absolut, dia yang mutlak, yang diberitakan oleh firman-firman tertulis yang kami imani sebagai firman-Mu juga. Terima kasih Bapa, ajarlah kami juga untuk semakin mengerti kehendak Tuhan, menekuni dan mempergumulkan peran kami sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang perempuan, apapun yang menjadi tugas kami dalam kehidupan pelayanan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari diberkati berikan tepuk tangan.